Teknik penyerapan informasi ke otak. Ketika kita melihat dan mendengar, penyerapan informasi ke otak adalah 50%. Maka ketika kita melihat televisi, kita mudah untuk menirukannya. Karena penyerapan informasi dari melihat TV ke otak cukup besar, yaitu 50%. Dalam masalah ini, kita sedang menonton SpongeBob SquarePants. Nah, 50% apakah yang dapat kita ambil dari film tersebut? Apakah itu positif atau malah negatif yang dapat kita ambil? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari menonton SpongeBob terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang segi karakternya. Ternyata karakter SpongeBob itu mempunyai dampak yang cukup berbahaya untuk merubah perilaku kita. Seperti yang pertama adalah lust atau nafsu dari si SpongeBob. Nafsu di sini adalah artinya kasih sayang berlebihan terhadap orang lain. SpongeBob sangat mencintai semua orang, terutama pekerjaannya. Namun cintanya itu secara berlebihan. Seperti dalam sebuah buku karya Iqbal Muqaddam dijelaskan, cinta keduniaan yang kelewat batas yang bisa menjerumuskan seseorang pada kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah adalah dosa. Dan yang kedua adalah slut atau kemalasan Patrick. Kemalasan di sini artinya adalah suatu hal yang dosa, termasuk kemalasan dalam bertindak. Patrick di sepanjang hidupnya hanyalah berdiam diri di sebuah rumah yang berbentuk batu. Dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan di sebuah episode dijelaskan dia mendapat penghargaan untuk tidak melakukan apa-apa paling lama. Padahal jelas-jelas dijelaskan dalam sebuah hadis Nabawi mengatakan, jika engkau tidak merasa malu, maka kerjakanlah segala yang engkau kehendaki. Tinggalkanlah segala yang meragukanmu dan kerjakanlah segala yang tidak meragukanmu. Dan sifat yang ketiga adalah wrath atau amarah Squidward. Amarah melibatkan perasaan kebencian dan emosi. Squidward sangatlah membenci hidupnya. Dia membenci SpongeBob dan di sepanjang hidupnya hanya dilakukan untuk marah-marah. Padahal jelas-jelas Rasulullah SAW bersabda, neraka itu mempunyai sebuah pintu yang tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang melampiaskan kemarahannya dengan berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Bukankah tokoh Squidward ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah? Dan yang keempat adalah greed atau keserakahan Mr. Krabs. Keserakahan di sini artinya adalah sikap tak pernah merasa puas dengan yang sudah dicapai, menginginkan sesuatu secara berlebihan atau menginginkan sesuatu lebih dari yang dimiliki. Tuan Krabs sangatlah menyukai uang. Dia bahkan berpikir bahwa uang adalah segala-galanya. Dia bahkan tidak rela jika kehilangan 1 sen pun, dan dia sangatlah pelit. Padahal jelas-jelas Rasulullah bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta sedikit pun. Dan yang kelima adalah envy atau iri hati plankton. Envy adalah tidak senang ketika melihat orang lain bahagia. Plankton tidak senang ketika melihat bahwa Krusty Krab adalah sebuah kesuksesan, sedangkan restoran miliknya yaitu Cambakan sebuah kegagalan. Dia iri kepada Mr. Krab. Dia bahkan rela melakukan apapun untuk mencuri resep Krabby Patty. Padahal Rasulullah bersabda, iri hati itu bisa memakan pahala kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Dan sifat yang keenam adalah pride atau kebanggaan yang berlebihan Sandy. Bangga yang berlebihan terhadap apa yang dia miliki, bisa disebut sombong. Sandy sombong. Dia berpikir bahwa makhluk mamalia atau makhluk darat lebih baik daripada makhluk laut. Padahal jelas-jelas dijelaskan di Quran surat Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Dan yang ketujuh adalah glutoni atau kerakusan Gary. Kerakusan biasanya mengacu pada berlebihan dalam hal makan. Apakah Anda pernah memperhatikan bahwa SpongeBob selalu mengatakan, aku ingin memberi makan Gary atau aku belum memberi makan Gary. Gary bahkan pernah lari ketika SpongeBob lupa untuk memberinya makan.
Padahal Allah berfirman, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Nah, bukankah dari karakter ini menunjukkan bahwa film SpongeBob itu cukup berbahaya untuk sikap kita, terutama untuk anak kecil yang menonton sekitar TK atau playgroup. Mereka belum bisa membedakan apakah itu baik atau buruk untuk mereka. Mereka hanya melihat lalu menirukan tanpa memproses apakah itu baik atau buruk untuk mereka. Kita sering menilai atau berpikir bahwa film SpongeBob itu menghibur, lalu menghilangkan stres, menarik, dan lucu. Padahal di balik semua itu, film SpongeBob memiliki dampak yang cukup berbahaya untuk kita. Nah, untuk kita sebagai remaja atau untuk orang tua, sebaiknya menonton tayangan yang lain, atau jika masih mau menonton film SpongeBob, jangan meniru perilaku yang jelek dari film tersebut. Ambillah sisi baiknya saja. Nah, untuk orang tua atau kakak-kakak yang masih memiliki adik-adik yang masih kecil, sebaiknya untuk menonton tayangan yang lebih mendidik atau yang lebih bermanfaat seperti Cita-Citaku, Nilai Kehidupan, Jika Aku Menjadi, dan masih banyak lagi tayangan yang lebih mendidik dan yang lebih bermanfaat. Ternyata kartun SpongeBob mempunyai dampak yang cukup berbahaya bagi kita, terutama anak-anak. Sebaiknya kita menonton tayangan yang lebih mendidik dan lebih bermanfaat. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab untuk 2 pertanyaan 2 orang. Assalamualaikum, saya Isna dari 8B. Saya ingin bertanya, kan tadi dijelaskan di film kartun SpongeBob itu ada dampak negatifnya, dan kan segala sesuatu itu pasti ada dampak negatif sama dampak positifnya. Nah, dampak positifnya itu apa ya? Bisa dijelaskan? Sekian dan terima kasih. Di SpongeBob ada sifat kabur. Kemudian kan takut dalam makanan. Kemudian lah semisal kita lihat ada nasi nyisa. Nasi nyisa itu kan mubazir. Terus padahal ya deh, nasi itu berkahnya cuma ada pada nasi yang terakhir. Nah, kemudian gimana caranya bisa menghabiskan nasi makanan itu tanpa harus rakus dan mubazir? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Dampak positif SpongeBob itu sangat sedikit ya, malah nyaris nggak ada. Mungkin di film SpongeBob hanya mengajarkan persahabatan dan lainnya banyak dampak negatifnya. Jadi sebaiknya menonton film yang lain saja. Dan untuk pertanyaan yang kedua, ketika ada makanan sisa, ya kalau masih perutnya masih muat ya bisa dimakan. Tapi ya seperti yang dijelaskan tadi, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan dalam hal makan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat seluruh tamu undangan dan guru-guru SMP Islam Al-Azhar, dan kepada teman-teman dan adik-adik yang saya cintai, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang mengubah sampah daun menjadi pupuk kompos. Sebelum melanjutkan presentasi tersebut, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Ari Lambang, lahir Tulungagung 19 Agustus tahun 1996. Maaf, lebih ganteng sekarang daripada yang dia.
Ya, nama saya Muhammad Ilham Caksono, tempat tanggal lahir Tulungagung 29 bulan Desember 1996. Nah, ya, kali ini saya akan menunjukkan fenomena-fenomena yang ada di Tulungagung, di tepatnya di TPA Segawe, Kecamatan Pakuwojo, Kabupaten Tulungagung. Nah, bisa dilihat di situ banyak sampah sekali yang berserakan. Nah, itu ngapain, Mas? Ya. Nah, itu sangat bijak. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Yaitu solusinya adalah mengubah, salah satunya adalah dengan cara mengubah sampah daun menjadi pupuk kompos. Itu ada satu langkah kecil untuk menjaga kelestarian alam kita. Ya, sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan kompos? Kompos merupakan hasil fermentasi atau dekomposisi dari bahan-bahan organik seperti tanaman, sisa-sisa kotoran hewan, dan bahan organik lainnya dengan bantuan mikroorganisme atau mikroba. Pupuk kompos, kebanyakan orang menyebutnya dengan pupuk organik atau lebih dikenal dengan pupuk yang dibuat dari sisa-sisa kotoran hewan ternak. Padahal bukan dari kotoran hewan ternak saja, seperti kotoran sapi, ayam, kerbau, kambing, dan sebagainya yang bisa dibuat menjadi pupuk kompos. Sampah daun juga bisa dibuat menjadi pupuk kompos. Nah, kelebihan pupuk organik sangat aman digunakan karena tidak mengandung unsur kimia. Ya, sudah jelas, karena dibuatnya dari alam dan digunakan untuk alam juga. Dapat memperbaiki sifat fisik tanah maupun tanaman. Ya, sifat fisik tanah ini bisa tanah itu misalkan pertama ditanami pohon apa itu tidak bisa subur ya. Dengan menggunakan pupuk kompos ini bisa memperbaiki sifat fisik tanah yang bisa membuat tanaman itu menjadi subur. Menjaga pH tanah atau tingkat keasaman dalam tanah. Nah, ini menjaga keasaman dalam tanah ini bisa digunakan dalam penanaman pohon belimbing, pohon jeruk, atau mangga, karena buah-buah itu sangat sensitif sekali dengan keasaman dalam tanah. Membantu menjaga kelembapan tanah, tidak merusak lingkungan, dan bisa menjadi peluang usaha. Ya, ini bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mempunyai sifat hati wira swasta, itu bisa menjadi peluang usaha. Nah, dampak negatif, kandungan unsur hara dalam pupuk kompos relatif kecil. Jadi dalam penggunaannya harus relatif banyak dibandingkan dengan pupuk anorganik atau pupuk pabrik. Memerlukan biaya dan tenaga yang tinggi karena memerlukan jumlah yang banyak dalam pemakaiannya. Jelas, karena dalam penggunaannya itu memerlukan jumlah yang banyak, dan respon tanaman terhadap pupuk kompos relatif lama. One to know how to make it. Bagaimana cara membuatnya? Ini gampang. Ini akan dijelaskan oleh teman saya, Aryo Herlambang. Siapkan bahan dan peralatan. Bahan pertama yaitu sampah organik, terutama dari sampah daun. Yang kedua, bakteri atau starter, aktivator untuk mempercepat pengomposan. Nah, ini seperti dia ya, di bawah itu ada kayak botol itu. Nah, dalam mendapatkan bakteri itu sekarang sudah ya mudah enggak, karena sudah diproses di pabrik dengan ya teknologi yang sangat canggih. Nah, dalam pemasarannya itu misalkan mereknya adalah EM4, itu bisa ditemui di toko-toko pertanian. Dan Promi ada dua jenis, yaitu ada Promi yang padat dan Promi yang cair.
Peralatan yang dibutuhkan adalah kantong pengomposan, ember untuk mengencerkan starter, parang, cangkul, dan peralatan pendukung lainnya. Mari kita buat. Langkah pertama, kumpulkan sampah seperti gambar di atas, kemudian cacahlah atau potonglah kecil-kecil sampah daun dan ranting agar ukurannya lebih kecil sehingga bisa mempermudah proses fermentasi. Ya, dalam pengumpulan ini harus diperhatikan karena biasanya sampah itu ada potongan logam kecil-kecil atau plastik-plastik ya, itu dipisahkan dulu. Langkah kedua yaitu masukkan sampah yang telah dicacah tadi, kemudian masukkan ke dalam kantong pengomposan. Kondisi suhu di dalam kantong menjadi lembab. Bila perlu tambahkan sedikit air. Dan jangan lupa tambahkan larutan starter dan air tetes berikutnya. Langkah ketiga, ikatlah kantong plastik yang berisi pupuk kompos tadi rapat-rapat. Biarkan selama 3 minggu atau 6 minggu kemudian sampai kompos siap dipanen. Ini bentuk pupuk kompos setelah 3-6 minggu kemudian. Memang bentuknya gini, ya sangat tidak sedap dipandang mata ya. Ya tapi proses selanjutnya ada lagi. Nah selanjutnya keluarkan dari kantong pengomposan, kemudian kan biarkan seperti gambar di samping sampai tekstur kompos itu kering. Langkah terakhir ialah pisahkan sampah tersebut sampai mendapatkan struktur yang seperti gambar di samping, yaitu menjadi lebih kecil-kecil. Ya, ini bisa dengan cara atau kalau Jawanya mengayak ya. Mengayak. Nah, ini video ketika SMP Al-Azhar, SMP Islam Al-Azhar waktu saya kelas 7 pergi ke TPA Segawe untuk mengetahui proses pembuatan kompos. Ya, saya sangat bangga sekali sekolah di sini karena di sini dilatih menjadi seorang entrepreneur dan menjadi siswa yang mandiri. Nah, itu bisa dilihat, itu ada mesin yang nantinya di atasnya itu ada sampah-sampah yang akan digiling. Kalau di sana peralatannya sangat canggih ya, sudah menggunakan mesin. Itu pupuk kompos yang sudah bisa digunakan. Proses pencacahan. Bisa dilihat itu masukkan mesin. Nah, itu pupuk kompos telah dikeluarkan dari tabung atau kantong pengomposan. Nah, saya yakin Anda semua bisa membuatnya. Satu langkah kecil untuk hidup sehat.
Ya, pesan terakhir adalah jangan memberikan bahan-bahan kimia atau bahan unsur kimia di lingkungan kita. Save our earth. Yes. Terima kasih atas perhatiannya. Langsung saja kita mulai seksi tanya jawab. Terima kasih ya. Tadi sudah dipresentasikan tentang kompos, sampah menjadi kompos. Nah, kira-kira sudah dipraktekkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita enggak itu dengan peralatan yang sederhana? Nah, insya Allah ini belum, tapi ini bisa menjadi wacana ke depan. Ya. Nah, kalau bisa saya ingin usul ya kepada terutama tukang bersih di Al-Azhar itu jangan membuang daun-daun yang kan di lingkungan Al-Azhar ini sudah banyak daun-daun. Iya. Yaitu kalau berguguran jangan dibuang sia-sia. Itu bisa digunakan menjadi peluang usaha dan bisa menjadi tambahan kas LPI Islam Al-Azhar. Jadi lebih lanjut nanti kalau Al-Azhar sudah punya produk kompos itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar Al-Azhar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuni dari kelas 8B. Yang ingin saya tanyakan, setelah pupuk kompos itu jadi, bisa disimpan dalam jangka waktu berapa lama? Terima kasih. Ya mungkin kalau karena kemarin saya survei di TPA Segawe itu di apa kayak karungnya itu ya yang sudah berisi pupuk kompos tidak ada expirednya kayaknya, berarti bisa untuk selama-lamanya. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Imam Wali selaku Direktur LPI Al-Azhar, yang terhormat Bapak Tri Basuki selaku Pengawas Dinas Pendidikan Tulungagung, yang terhormat tamu undangan dan asatidz yang kami hormati. Sebelum kami berpresentasi, perkenankan kami memperkenalkan sekilas profil tentang kami. Nama saya Faiz Asmi Fauzia, lahir di Trenggalek 24 Januari 1997. Nama saya Nabila Hanif, saya lahir di Tulungagung 10 Juli tahun 1998. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 69 yang berbunyi, Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhan yang telah dimudahkan bagi. Dari perut lebah itu keluar minuman dari bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sekarang kita sudah ngerti bahwa masyarakat lebih memilih
obat herbal yang mempunyai komposisi utamanya adalah madu. Karena sudah diketahui bahwa madu itu mempunyai khasiat yang sangat besar. Namun di dalam obat herbal itu hanya sedikit kandungan dari madu itu. Untuk itu kita juga bisa mengkonsumsi madu itu langsung setiap hari dengan rutin. Namun bapak-bapak, ibu dan teman sekalian, kita sudah tahu di luar sana banyak sekali orang-orang yang menjual madu asli. Tapi jangan tertipu, karena belum tentu itu madu asli, bisa juga itu madu palsu. Karena kita tidak tahu kalau mereka hanya mencari keuntungan semata. Untuk itu kami mencoba membuat karya tulis yang berjudul Cara Mudah Membedakan Madu Asli dan Palsu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya lanjutkan. Apa sih madu itu? Madu adalah cairan yang umumnya terasa manis yang berasal dari nektar aneka bunga yang diproses secara alami di sarang lebah. Selanjutnya saya akan mengulas tentang kandungan madu dalam kesehatan dan kecantikan. Yang pertama, dalam kesehatan, madu berkhasiat sebagai obat luka, merangsang pertumbuhan jaringan, sebagai antioksidan yang kuat, menurunkan glukosa dan kolesterol darah, dan meringankan penyakit pernafasan. Yang kedua, dalam kecantikan, madu berkhasiat sebagai pelembab kulit tanpa penyumbatan pori-pori, lalu sebagai obat mengatasi jerawat, dan sebagai penghalus kulit. Tips mengetahui madu murni dan palsu adalah: cara yang pertama, isikan madu ke dalam gelas sampai terisi sepertiga, kemudian tuang air putih sampai penuh ke dalam gelas, lalu aduk. Jika asli, maka air campuran tersebut akan berwarna keruh. Ini disebabkan karena madu masih mengandung sari bunga. Jika palsu, maka air campuran tersebut akan berwarna agak bening. Cara yang kedua, tuang madu ke dalam sendok, lalu panaskan di atas lilin. Jika asli, madu tersebut saat mendidih akan mengeluarkan busa, dan busa itu akan keluar meleleh dari sendok. Kemudian setelah dingin, aduk madu tersebut menggunakan stik. Jika diangkat stik itu masih lembut, berarti madu itu masih asli. Jika palsu, maka ketika madu itu mendidih, madu tersebut akan mengeluarkan busa dan tidak meleleh keluar dari sendok. Kemudian setelah dingin, aduk madu tersebut menggunakan stik, dan jika madu tersebut diangkat dengan stik, madu itu akan bertekstur keras seperti kala tipis. Cara yang ketiga, siapkan toples gelas yang misalnya bekas toples light. Isikan ikan mentah ke dalam toples dan rendam dengan madu. Jika madu itu asli, maka setelah 2 minggu potongan ikan tersebut akan tetap seperti aslinya atau tidak menciut dan berbau menyengat. Jika palsu, setelah 2 minggu potongan ikan tersebut akan menciut atau susut dari bentuk yang semula. Selanjutnya dengan teman saya, Pak Is. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang cara membedakan madu asli dan palsu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bedanya madu murni dan palsu itu apa sih? Yang pertama, dari aromanya. Madu asli mempunyai aroma yang khas, sedangkan madu palsu itu tidak beraroma. Sedangkan bila dicampur dengan air, maka madu asli itu akan berwarna agak keruh. Sedangkan jika madu palsu, jika dicampur air, warnanya
akan cenderung bening. Yang ketiga, jika dipegang, madu asli itu agak keset, sedangkan madu palsu itu jika dipegang cenderung licin. Kandungan madu. Madu mengandung fruktosa, glukosa, enzim, dan berbagai macam vitamin. Sedangkan madu palsu mengandung sukrosa atau gula dan air. Dan madu palsu itu jika dikonsumsi lama-kelamaan akan mengakibatkan diabetes. Selanjutnya, panen madu. Madu asli diproduksi oleh lebah dari berbagai macam nektar bunga, dan pemanenannya itu tidak sebentar, harus menunggu kurun waktu yang lama. Dan madu palsu itu dibuat oleh manusia dengan berbagai bahan baku seperti sirup, tapioka, soda, dan lain-lain yang dapat membahayakan. Dan pemanenannya itu butuh waktu cepat atau terserah orang yang memanennya itu. Yang selanjutnya, warna madu atau kekentalan madu. Warna madu asli itu tidak sama karena pemanenannya itu tergantung pada alam dan lebahnya. Sedangkan madu palsu itu mempunyai warna dan kekentalan yang sama karena dibuat oleh manusia sesuai dengan aturan baku. Lalu larangan dalam meminum madu itu adalah: yang pertama, madu tidak boleh diminum dengan air panas karena dapat merusak kandungan enzimnya. Yang kedua, madu tidak boleh diminum berbarengan dengan tahu ataupun airnya. Walaupun di antara kita jarang sekali atau bahkan tidak ada yang meminum air tahu, tapi diingat saja itu tidak boleh. Karena madu itu bersifat panas, akan mengkristal di dalam ginjal dan akan menyumbati ginjal dan akhirnya dapat menimbulkan penyakit batu ginjal. Yang ketiga, dilarang minum madu menggunakan sendok karena sendok terbuat dari logam dan dalam logam itu terdapat unsur korosif, yaitu jika itu dicampur dengan madu maka dapat berkontaminasi dengan logam. Karena madu itu bersifat panas, sedangkan korosif itu berbahaya. Jika diminum itu akan membahayakan bagi tubuh kita. Sebaiknya kita minum dengan sendok kayu ataupun sendok plastik. Selanjutnya kita akan mempraktekkan cara membedakan madu murni dan palsu tadi seperti yang sudah dijelaskan di atas. Yaitu cara yang kedua. Seperti yang kita tahu ini, madu dipanaskan dengan menggunakan lilin, sendok, dan dipanaskan. Madu asli yang ini dan yang palsu yang ini. Madu palsu ini gelembung-gelembungnya itu tidak akan tumpah, sedangkan madu asli ini lama-kelamaan akan tumpah gelembung-gelembungnya itu. Nah, kita lihat yang madu palsu itu gelembungnya tidak
tumpah. Dan kita lihat madu asli ini gelembungnya udah tumpah. Dan apabila diaduk, namun kalau kita beli langsung di tokonya, kita tidak bisa praktek langsung begini, tapi bisa juga dengan menggunakan batang korek api. Batang korek api itu dimasukkan ke dalam madu, dan jika itu tetap bisa dinyalakan, berarti madunya itu asli. Madu palsunya ini mulai menghitam. Dan kita lihat ini kawat tipis dan ini membentuk kawat tipis, berarti ini dibuktikan bahwa madu ini palsu. Bisa dibuktikan bahwa ini membentuk Ya, benar sekali ya. Karena ini madu palsu, ini tuh bisa dipegang jadi seperti kawat tipis. Ini sangat transparan. Ini palsu ya. Bisa dipatahkan. Untuk Ananda berdua mohon dijelaskan mengenai madu asli sama madu palsu. Untuk kan di toko sekitar kita ada beberapa merek madu, baik itu produk herbal, produk license dari luar negeri, ataupun barangkali yang produk-produk lokal. Kira-kira di mana ya kita bisa kan mendapatkan madu yang asli ini, atau
apa kita harus beli di apotek atau kita beli di mana untuk mendapatkan madu yang asli, karena banyak merek yang tidak mungkin kita harus praktikum dulu, harus dites dulu di tempat kita beli, yang pasti orangnya pasti akan marah. Atau harganya yang mahal, yang asli, atau yang bagaimana? Harga-harga yang seperti yang tadi, yang sasetan, yang botolan, harganya berapa? Bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya jawab. Kalau beli di apotek itu belum tentu asli, karena saya mendapatkan Karena botol yang besar itu harganya cuma 5.000. Sedangkan kalau yang asli itu 1 kilonya mencapai 70.000. Nah, kalau mau beli madu yang asli itu bisa beli di guru kami di Pak Toha, ada yang asli. Saya mendapatkan yang asli di Pak Toha. soalnya kebanyakan produk dari HPA itu adalah madu asli. Nah, kalau dari segi harga juga mungkin bisa ada lagi pertanyaan? Di pasaran kadang ada labelnya ini madu mangga, madu mauni dan sebagainya. Tapi ada juga yang orang sebut madu itu dari lebah yang dikasih makanan gula. Yang saya tanyakan, kalau yang lebah dikasih makanan gula itu nanti akhirnya jadi madu asli atau madu palsu? Terima kasih pertanyaannya. Untuk yang Ya Allah, kalau madu yang dimakani gula itu kemungkinan antara asli dan palsu, jadi campuran. Soalnya madu yang asli itu benar-benar dari nektar bunga. Ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu tamu undangan dan para asatid SMP Islam Al-Azhar Tulungagung yang kami hormati, kepada teman-teman kelas 9 dan adik-adikku kelas 7 dan 8 yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, saya dan teman saya berdiri di sini untuk menyampaikan presentasi kami yang insya Allah berguna bagi kita semua. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah teman saya yang bernama Syafira Nurmalitasari, yang lahir di Jember pada tanggal 31 Agustus 1996. Yang kedua adalah saya sendiri yang bernama Haya Chandra Sadini, yang lahir di Tulungagung tanggal 19 Mei 1997. Langsung aja kita menuju ke materi kita. Pada zaman sekarang banyak sekali makanan yang beredar di kalangan masyarakat. Tentu saja makanan itu sangat berpenampilan menarik, bervariasi dan sangat lucu. Oleh maraknya hal tersebut, kami pun mengambil tema yang berjudul Si Enak yang Berbahaya. Setiap anak pasti menyukai permen, es krim, dan jajanan lainnya. Selain memiliki rasa yang super-super enak, mereka juga memiliki tampilan yang sangat menarik. Hasil survei kami mengatakan 90,9% anak lebih menyukai jajan di luar daripada jajan di rumah. Mengapa? Rata-rata alasan mereka pun sama. Karena jajanan di luar lebih enak, menarik, dan sangat bervariasi. Namun, makanan yang berpenampilan menarik itu belum tentu baik untuk tubuh kita. Oleh karena itu, kita sebagai konsumen harus lebih memperhatikan kandungan-kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Salah satu yang harus diperhatikan adalah ada atau tidaknya zat aditif dalam makanan. Sebenarnya apa
si zat aditif itu? Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang zat aditif. Zat aditif adalah semua bahan yang ditambahkan ke dalam makanan selama proses pengolahan, penyimpanan, atau pengapakan makanan. Zat aditif dibagi menjadi dua. Yang pertama zat aditif alami dan zat aditif sintetis. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu apa saja zat aditif itu. Zat aditif yang pertama adalah pewarna. Merupakan bahan tambahan makanan yang ditambahkan ke dalam olahan pangan untuk memberikan warna tertentu sehingga menambah daya tarik. Contoh-contoh dari pewarna. Yang pertama adalah pewarna alami. Pewarna alami ada kurkumin, karmin, klorofil, karotenoid, dan lain sebagainya. Pewarna alami selalu bersumber dari alam seperti kunyit, bit, pandan, daun suji, wortel, atau dan sebagainya. Selain pewarna alami, ada juga pewarna buatan seperti tartrazin, carmoisin, erythrosin, dan lain sebagainya yang bisa Anda lihat di slide. Selain pewarna-pewarna tersebut, ada juga pewarna non-pangan yang sering sekali disalahgunakan penggunaannya seperti pewarna rhodanil B dan methyl yellow. Kedua pewarna ini adalah pewarna tekstil. Jika kita mengkonsumsinya dapat mengakibatkan iritasi pada kulit dan mata, iritasi saluran pencernaan, keracunan, gangguan fungsi hati dan kanker hati, merusak kulit wajah, hiperpigmentasi dan hipopigmentasi. Berikut adalah ciri-ciri makanan yang menggunakan rhodanil B dan methyl yellow. Yang pertama, warnanya mencolok. Yang kedua, cerah dan mengkilap. Yang ketiga, baunya tidak alami. Yang keempat, ada sedikit rasa pahit, terutama pada sirup atau limun. Dan yang terakhir, muncul rasa gatal di tenggorokan setelah kita mengkonsumsinya. Di sini, kami juga akan mengajarkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman dan adik-adik bagaimana cara membedakan pewarna alami dan pewarna buatan. Yang pertama, warna alami memiliki warna yang agak suram dibanding dengan pewarna buatan. Pewarna buatan cenderung memiliki warna yang mencolok. Yang kedua, pewarna alami mudah larut dalam air, sedangkan pewarna buatan tidak mudah larut dalam air. Yang ketiga, jika kita ingin menggunakan pewarna alami, kita membutuhkan banyak pewarna karena pewarna alami membutuhkan waktu yang lama untuk meresap ke dalam makanan. Sedangkan pewarna buatan kita hanya membutuhkan sedikit warna saja karena pewarna buatan cepat meresap ke dalam makanan. Yang terakhir, pewarna buatan sangat sulit dihilangkan, terutama pada tangan dan wadah pembuatannya. Zat aditif yang selanjutnya adalah pemanis. Zat pemanis merupakan bahan tambahan makanan yang digunakan untuk memberikan rasa manis. Zat pemanis yang biasa digunakan adalah gula, sakarin, aspartam, siklamat, dan sorbitol. Zat pemanis sintetis memiliki nilai gizi dan kalori yang cukup rendah sehingga sangat cocok digunakan untuk penderita diabetes mellitus. Namun penggunaannya yang berlebihan dapat mengakibatkan obesitas dan karies gigi. Zat aditif yang berikutnya adalah pengawet. Merupakan bahan tambahan makanan yang bertujuan untuk mempertahankan mutu olahan pangan tersebut. Zat pengawet bisa menghambat pertumbuhan mikroba sehingga zat pengawet bisa memberikan waktu yang cukup lama sampai masa kadaluarsa. Zat pengawet yang seringkali digunakan adalah garam dapur, natrium benzoat, asam benzoat, natrium nitrit, dan asam propenoat. Selain zat pengawet tersebut, ada juga zat pengawet non-pangan yang seringkali disalahgunakan. Namun sebelumnya kita lihat tayangan berikut ini. Pengawet non-pangan yang seringkali disalahgunakan yang pertama adalah formalin. Formalin dapat berakibat buruk bagi tubuh kita. Yang pertama dapat pada kulit dapat mengakibatkan kemerahan, gatal, dan terbakar. Sedangkan pada mata dapat mengakibatkan pandangan kabur hingga kebutaan. Sedangkan jika formalin masuk dalam tubuh kita dapat mengakibatkan iritasi lambung, alergi, muntah, diare, dan kencing bercampur darah. Zat pengawet yang selanjutnya adalah boraks. Jika kita mengkonsumsi boraks, dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi di jaringan otak, hati, lemak, dan ginjal. Dalam jumlah yang berlebihan dapat juga mengakibatkan demam, anuria, koma, depresi, serta gangguan saraf. Zat aditif yang terakhir adalah penyedap rasa, merupakan bahan tambahan makanan yang bertujuan untuk mempertegas cita rasa makanan. Zat penyedap rasa yang sering digunakan adalah vetsin atau MSG. MSG mengandung monosodium glutamat dan gamma asam aminobutrat. Kedua senyawa ini dapat merusak keseimbangan transmisi sinyal dalam otak. Selain dapat merusak keseimbangan transmisi sinyal dalam otak, MSG juga bisa menimbulkan gejala alergi atau keracunan yang disebut Chinese restaurant syndrome. Ya, sekian terima kasih presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelas 9 dan adik-adik kelas 7 dan 8 SMP Islam Al-Azhar yang kami sayangi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan rahmatnya dan bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum saya memulai presentasi, lebih baiknya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mafira Airandani. Saya lahir di Tulungagung tanggal 3 Februari 1997. Dan moto saya, be like a bee, fly like a butterfly. Artinya, jadilah seperti laba-laba, jadilah seperti lebah, dan terbang seperti kupu-kupu. Sedikit perkenalan dari saya, berlanjut ke latar belakang permasalahan yang akan kita bahas hari ini. Mengapa kebanyakan dari kita lebih suka bermain game online, menonton televisi, atau bermain handphone daripada diajak belajar? Mungkin kebanyakan dari kita berpikir karena bermain itu lebih mengasihkan daripada belajar. Padahal jika kita bisa melihat dengan baik belajar itu apa, kita bisa tahu bahwa belajar itu lebih menyenangkan dari bermain. Coba Anda bayangkan, ketika ada 3 orang anak sedang duduk di pinggir danau, mereka memakai kacamata yang berbeda. Yang pertama memakai kacamata hijau, yang kedua memakai kacamata biru, dan yang ketiga memakai kacamata hitam. Si kacamata hijau berbicara, "Wah, indahnya danau yang hijau ini. Kamu belum kaya, danau biru-biru kau dibilang hijau." Itu kata si kacamata biru. Nah, si kacamata hitam pun juga berbicara dengan nada heran. "Kalian ini bagaimana? Danau cuaca mendung begini dibilang indah. Wah, payah deh." Nah, kenapa mereka berbeda pendapat? Ada apa? Ya, karena mereka mengenakan kacamata yang berbeda. Dalam arti cara pandang mereka berbeda. Demikian halnya dalam belajar. Jika kita salah memandang belajar dengan kacamata entah hitam, biru, merah ataupun biru, maka kita akan memiliki arti belajar yang salah, sehingga kita tidak akan bisa mengerti makna belajar sebenarnya. Untuk itu, di sini saya memberikan solusi sukses belajar dengan filosofi kacamata. Di sini saya memperkenalkan produk terbaru kacamata yang bisa kita sebut dengan nama Ampuh. Apa Ampuh itu? Ampuh adalah rangkuman beberapa nilai tentang belajar dalam pengertian tak terbatas pada sekolah. Kita mulai petualangan Ampuh. A. Dari Ampuh, ambil kesempatan. Sebelum kita mengambil kesempatan, lebih baiknya jika kita tahu mengenai perbedaan tahu dan belajar. Tahu dan belajar itu sangat berbeda. Di sini saya mengilustrasikan tahu dan belajar dengan orang yang sedang berjalan di jalan yang berlubang. Orang yang tahu, orang yang melewati jalan yang berlubang, lalu kejeblos. Keesokan harinya dia melewati jalan itu lagi, kejeblos lagi. Padahal dia tahu di situ ada lubangnya. Yang kedua, orang yang belajar. Orang yang belajar adalah orang yang melewati jalan tadi, kejeblos, lalu keesokan harinya ia melewati jalan yang sama, tapi dia akan menutup lubang itu atau malah dia akan mencari jalan lain yang tidak berlubang. Nah, so knowing and learning is different. Nah, kembali ke belajar. Untuk apa sih kita belajar sampai jungkir balik? Padahal kalau jungkir balik itu mending daripada jungkir gak balik-balik. Nah, jawaban belajar tadi ada pada diri kita sendiri dan kelak saat kita dewasa akan mengerti. Kembali ke ambil kesempatan tadi. Kita perlu melihat dunia yang kita jalani sebagai kesempatan yang harus kita manfaatkan. Karena jika kesempatan itu tidak kita ambil, akan menjadi kesempitan. Dari Ampuh, mantapkan
ulangi lagi. Di depan Anda terdapat papan dengan panjang 7 meter dan lebar 0,5 meter serta tebal 3 cm dari lantai. Sudah ada bayangan? Bisa diulangi lagi? Terdapat papan sepanjang 7 meter. Papan 7 meter dengan lebar 0,5 meter dan tebal 3 cm dari lantai. Berlanjut. Anda taruh papan tadi di lantai, lalu Anda coba untuk menyeberanginya. Pasti sangat mudah. Nah, sekarang masih imajinasi lagi. Anda taruh papan tadi di antara 2 gedung tertinggi di Indonesia. Pasti jika Anda disuruh untuk melewatinya, Anda berpikir panjang sebelum melakukannya. Iya kan? Nah, contoh tadi adalah pengaruh dari sugesti. Sugesti adalah keyakinan pada diri kita sendiri. Dan ibarat pintu, sugesti adalah pintu yang kuncinya terdapat di dalam. Jadi, yang bisa mengatur sugesti hanya diri kita sendiri. Berlanjut ke P dari Ampun. Pelajari keterampilan. Modal lain yang tak kalah penting dalam hal belajar adalah keterampilan yang bisa membuat kita lebih ahli dengan menguasai keterampilan berpikir, belajar, dan mengatur waktu. Keterampilan berpikir, keterampilan belajar, dan keterampilan mengolah waktu adalah bagaimana kita bisa memanage pola berpikir kita, pola belajar kita, dan bagaimana kita bisa mengatur waktu yang hanya 24 jam itu untuk bisa mengerjakan jadwal-jadwal yang harus kita lakukan. Lanjut ke O, usaha optimal. Dalam melakukan usaha, yang pastinya kita akan mengalami kesuksesan dan kegagalan. Dan kita akan butuh kunci untuk mengatasi kedua-duanya. Orang sukses akan lebih banyak gagal daripada orang gagal. Dan jika kita gagal, berarti kita kurang merencanakan yang baik tujuan yang kita inginkan. Di sini saya memberikan kombinasi antara tujuan dan tindakan yang akan menghasilkan beberapa tipe. Yang pertama, ketika orang melakukan tindakan dan dia memiliki tujuan, orang itu disebut sedang berusaha. Dan ketika dia tidak memiliki tindakan tetapi dia memiliki tujuan, orang ini hanya melamun. Ketika orang melakukan tindakan tetapi tidak ada tujuan, orang ini yang pastinya biasanya disebut ngawur. Dan yang paling parah, dia tidak melakukan tindakan dan tidak ada tujuan. Orang ini disebut mogok karena ia berhenti di satu titik. Dari aku yang terakhir, hidup seimbang. Yang dimaksud hidup seimbang di sini adalah bagaimana kita menggunakan potensi yang kita miliki dengan cara seimbang. Seperti potensi yang kita miliki seperti fisik, seperti rohani dan kecerdasan yang kita miliki. Dan yang terakhir, kita tidak hanya harus memahami apa yang kita yakini, tetapi kita juga harus melakukan apa yang kita yakini. Kita harus menjadi model. Kita harus melakukan apa yang kita yakini itu. So, it's your turn to channel then. Ini presentasi dari saya. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkesan sekali, menarik sekali, presentasinya cukup tanggap dan bisa mengaplikasikan materi-materi yang dibawakan. Ya saja sekarang pengertiannya untuk belajar. Ya, belajar itu sebenarnya adalah merupakan satu perubahan tingkah laku. Ya, jadi dari yang nggak ngerti jadi ngerti, nggak tahu jadi tahu, takut jadi berani dan sebagainya. Nah, kemudian tadi sudah disinggung mengenai filosofis dari kacamata. Ya, bagaimana cara memandangnya seperti itu. Nah, ini pun sebenarnya untuk kita bisa belajar, menyukai belajar itu harus
harus kita punya kiat bagaimana belajar yang menyenangkan. Nah ini kiat-kiat belajar yang menyenangkan itu masing-masing individu bisa berbeda ya, bisa mencari bagaimana menyenangkan itu. Nah itulah salah satu kiat untuk tadi yang saya katakan meneliti dirinya sendiri. Saya itu yang paling senang itu belajar kalau pakai apa ya, kalau dengan apa dengan musik atau dengan berdiam diri di dalam kamar atau di apa itu melihat pemandangan alam di sekitar dan sebagainya. Itulah kira-kira yang perlu kita tekankan untuk bagaimana supaya belajar itu bisa joyful learning gitu ya. Terima kasih. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, salam. Pada sore hari ini saya akan presentasi sebagai syarat kelulusan ujian berjalan. Saya akan menampilkan ujian saya yang bertema dengan dampak dari game online. Yang pertama, perkenalkan saya dulu. Profil saya, nama saya Ahmad Talib. Lahir 9 Juli 1996. Foto saya Mazilta Taliban, Forever We Are Student. Social network Atorik at Maisa. Ketiga sarang kirim ya. Yang pertama, apakah itu game online? Game online ialah suatu game atau permainan yang hanya bisa dimainkan apabila PC kita tersambung ke internet, dan game online bisa dimainkan multiplayer atau lebih dari 2 orang, bahkan lebih dari jutaan orang sekaligus dalam satu koneksi. Misalnya satu Indonesia, ada pula yang internasional, satu dunia atau satu benua dan sebagainya lah.